Kalau yang masalah layangan yang nyangkut-nyangkut tuh ya di kabel dan lain sebagainya itu kan kita nggak bisa prediksi bahwa layangan kita bakal jatuh atau layangan kita bakal putus atau gimana tuh kita nggak tahu ya kan, dalam artian kayak gitu kita bukan Tuhan yang bisa nebak kayaknya ntar layangan keputus kan, nggak mungkin ada yang tahu kan. Itu tuh bukan sih sebenarnya kalau menurut apa ya, pribadi saya bilang bukan kesalahan kita yang menaikkan layangan, cuma orang di luar yang memang mereka bukan pencinta layangan selalu komen itu seperti yang saya lihat tuh negatif, terus menyalahkan orang-orang pelayang bermain layang-layang gitu. Terlalu berlebihan sih bisa dibilang yang kayak gitu. Menginapkan layangan tuh boleh, tapi harus tahu. Welcome back to my channel again. Sekarang aku lagi di Pemogan Denpasar. Sekarang aku lagi mau ngomongin tentang pembuatan layangan dan jenis-jenis layangan. Ya, aku mau ngundang teman-temanku yang hobi tentang layangan untuk menjelasin apa sih layangan yang lagi ngetren di Bali saat ini. Oke, selagi dia lagi siap-siap, aku mau panggil juga sekarang. Silakan. WhatsApp nih kak. Alright, apa kabar semuanya? Baik. Apa kabar nih? Baik. Oke, sekarang aku mau kenalin teman-temanku nih. Namanya ada yang pertama, silakan perkenalkan dulu. Dari saya pertama, nama saya Dipta, bisa dipanggil Nanda juga. IG-nya Nanda Pradipta ya. Oke, Nanti di sini. Jomblo apa gimana? Oh, udah punya istri. Oh, udah. Oke. Lanjut. Ya, nama saya Awanda, bisa dipanggil Wan. IG-nya Awanda_Adi, bisa di-follow di bawah ini. Ya. Yang terakhir nih. Nama saya Nanta. Bisa dipanggil Alex. Kenapa namanya bisa Alex nih? Ya karena itu. Kasih tahu dong Alex kenapa kayak gitu. Karena itu ya Iya, Alex. karena itu Alex. Oke. So IG-nya belum. IG-nya Jananta A-nya 3 kali. kok bisa A 3 kali? Maksudnya apa itu? Asu. Ya. Oke, sekarang aku mau ngomongin tentang layangan yang lagi ngetren di Bali. Biasanya layangan itu kan banyak variasinya gitu kan. Ya. Tapi yang baru aku nyampe Bali ini, aku lihat kok burung hantu di mana-mana gitu loh. Jadi hari ini aku mau ngasih tahu bahwa temanya ini adalah layangan celepuk atau layangan burung hantu kayak gitu. So dari kalian ini, tolong dong kasih tahu. Kayak Dipta ini kan udah terkenal banget sama Nanta kalau sering buat layangan di sini, sering lomba gitu. Tolong dong share ke kita apa sih itu layangan gitu loh, buat orang awam gitu. Apa sih bedanya layangan dari sejenisnya kayak gitu. Oke, dari pertama Mas Dipta. Sebelumnya aku Mas Dipta dong. Oke, kalau layangan setahu saya sih itu dari bambu, terutama bahan pokok itu dari bambu, bisa kain entah itu plastik, bahan penukupnya orang bilang orang sini. Habis itu bagaimana proses pembuatannya nanti ada di video ini, nanti ada proses pembuatannya.
jenis-jenis layangan tuh macam-macam ya. Yang awam. Yang awam. Kalau Belajar jenis-jenis orang. layangan yang awam di Bali itu terutama biasanya bebean. Oke. Bebean ada, habis itu Jangan. layangan jangan, Becuk. becuk, Kuir. habis itu kuir. Kuir tuh jangan buntut, jangan yang biasa ada ekor panjang, cuma dia tanpa ekor. Oh, oke. Yang lipan. Ya banyak sih kalau layangan yang kayak gitu kan kreasi Layangan maksudnya awam, jadinya. Oke, maksudnya. Ya kreasi itu banyak bisa dibilang. Layangan kreasi banyak, apapun bisa yang penting berbentuk, entah itu kapal, entah itu garuda apa, itu masuk layangan kreasi. Kalau jenisnya. berarti burung hantunya termasuk kreasi. kreasi. Oh, Kalau kreasi. kalau menurut saya sih masuknya ke kreasi ya. Karena dia tuh di perlombaan tuh memang ada perlombaannya khusus dia apa namanya? Perlombaan burung hantu memang ada, layangan burung hantu memang ada perlombaannya. Cuma enggak di perlombaan yang awam yang biasa kayak di lomba-lomba kayak ya karena kayak gini kan keadaannya kan nggak bisa orang lomba. Jadi ya yang dibuat tuh layangan celepuk. Kalau enggak gitu perlombaan biasanya bebean, becuk, jangan buntut gitu biasanya. Itu aja. Ya, kalau ini buat si Mas Nanta, kira-kira layangan tuh menurut Mas Nanta apaan sih? Kenapa kok bisa suka sama layangan sampai segitunya gitu? Ya. Sampai ambil contoh orang-orang yang di lingkungan kita pada nyari kamu kesini gitu loh. Kenapa sih? Kalau saya Apa yang membuat kamu sangat menyukai sampai orang-orang datang sini? saya suka layangan karena enak aja kalau misalnya angin keras dinaikin, habis itu ditunggu, habis itu bisa ngumpul-ngumpul sama temen. Itu yang membuat saya suka buat layangan, main layangan. Oke, ngumpulnya pakai minum apa pakai apa? Pakai main layangan. Oh, pakai minum. Maksudnya sambil minum-minum apa gimana gitu? Enggak. Oh, enggak. Boleh ngerokok. Nggak bisa Aku yang salah. minum temennya. Tanya dong, kenapa sih trennya sekarang harus layangan celepuk dari Wanda dulu? Kenapa harus layangan celepuk? Kenapa kayak kemarin-kemarin ada layang bebe, layang sapi? Kalau Kenapa menurut- sekarang harus celepuk? Kenapa nggak burung garuda, burung apa gitu? Kalau menurut saya sih sebenarnya bisa aja layangan yang lain. Iya. Karena lagi pandemi, Mm-mm. untuk di pantai itu kan tidak dikasih. dikasih ke gini naik layangan. Oh, Di kenapa? pantai. Kenapa nggak dikasih naik layangan? Kan tidak boleh Ramai-ramai. rame-rame. Katanya Katanya. tanda kutip nggak boleh rame-rame, tapi orang berrekreasi berenang di pantai boleh. Nah, kan aneh kan? Aneh itu dah. Ada pro and kontranya Ya, pro berarti dan ya? kontra itu pasti ada. Yes. Oke. Dan kenapa layangan celepuk itu sekarang terpopuler? Karena layangan celepuk itu gampang untuk dinaikin di rumah-rumah. Dan easy buatnya. Isi itu maksudnya gimana sih? Mudah. Mudah dalam Cara artian naikinnya juga mudah. Oke. Pakai di rumah gampang. Oke. Tapi bercanda aja. Terserah lah. Oke, lanjut ya. Kalau kan bagi orang-orang awam nih, jenis-jenis layangan yang diperlombakan tuh kira-kira apa ya? Biasanya yang sering, apakah nanti kalau layangan celepuk ini bisa dilombakan atau gimana? Soalnya kan baru banget ini sekarang. Yang jawab Bisa. saya. Boleh, terserah. Satu boleh juga. Layangan yang biasa diperlombakan sih yang awam tuh kayak tadi yang tak bilang itu bebean, pecuk, jangan, kuir, habis itu kreasi. Tapi kreasi belum termasuk celepuk. Karena celepuk di perlombaan besar itu belum termasuk, tapi celepuk ada lombanya khusus. Ada lombanya khusus, layangan celepuk itu memang ada lombanya khusus. Oke. Biasa di wilayah Jimbaran, Kesiman tuh. Itu Bagus Mantra. Ya, itu Bagus Mantra juga ada di wilayah di Bali lah bisa dibilang. Oke. Alright guys, sekarang aku mau nanya lagi. Biasanya kalau di perlombaan tuh jenis sama ukurannya biasanya ada kategorinya apa enggak sih? Dari jenisnya sampai ukuran, sampai haruskah dia pakai kain atau pakai plastik kayak Oh gitu? iya. Tolong dong dijelasin biar Kalau jenis semeton yang nonton ini punya Ya. pengetahuan tentang itu. Oh iya. Kalau jenis biasanya dari yang pertama saya tahu ya, Yep. yang awam saya tahu tuh di bebean karena saya biasanya melayangan di bebean. Kalau Aku sandaran bebean, dulu ya biar oh iya boleh. Mantap. Lanjut deh. Kalau bebean itu biasanya jenisnya dari yang remaja. Remaja itu hitungannya dari hitungan layangan 2,5 kalau nggak salah ya, 2,5 sampai 3,5 meter.
Maksudnya remaja tuh yang remaja yang narik? Enggak juga sih. Layangannya. Bebas ukuran kalau layangan. ukuran layangan itu termasuk ukuran remaja namanya. Ya. Ukuran itu dikategorikan remaja. Remaja ya, bukan penariknya. Bukan penarik. Kalau orang yang narik ya bapak-bapak, orang-orang tua di dewasa Kakek pun itu. bisa narik. Kakek-kakek pun Kalau perempuan boleh. bisa narik juga. Boleh, Boleh, ada kok. ada. Ada grupnya ada. Oh. Ada grupnya di Bali itu apa? Namanya Nilobang Kori Iya. namanya. Oke. Nilobang Kori itu namanya. Itu cantik apa? Ya biasa, ya Nah, gitulah itulah. pokoknya. Ya cantik lah. Gitu lah. Ya gitu cewek namanya kan, Ya, cewek kan pasti. Oke, lanjut. Habis itu kalau untuk ukuran dewasa, bebean itu dari ukuran 3,5. Yang sekarang tuh kayaknya up deh, dari ukuran 4 sampai 5. 5 lewat dikit 10 cm boleh. Itu dewasa, masuk seri dewasa dia. Habis itu kalau seri big size-nya dari 5,5 sampai up bebas. Berapapun boleh, open deh tuh, seri open. Oh, seri berarti Tarung bebas tuh, monster itu. bebas 10 boleh, 12 terserah, yang penting dia oke. kuat, layangan bagus di atas ya. Habis itu kalau dari segi layangan yang lain, dari pecukan, kalau pecukan saya kurang tahu untuk size-nya. Yang saya tahu Pecukan dewasa. itu apa dong? Bisa di show up kayak gimana? Kalau sih? layang pecukan itu ya bentuk layangan itu kayak mata sih. Bentuknya Oke. kayak bola mata itu dua gitu aja, bambu dua atas bawah sama bambu tengah itu aja sih. Habis itu isi guangannya itu. Habis itu kalau seri janggan pun juga gitu, yang isi ekornya layangan naga, orang bisa tahu. Oke, layangan naga. Ya itu seri remajanya kira-kira dari ukuran 2 meter kan ya, kalau nggak salah ya, 2 sampai 3,5 remaja masuknya, sama kayak bebean. Yang di atas itu 3,5 sampai up to 5 itu dewasa masuknya. Di atas itu big size tuh sama kayak bebean juga size-nya gitu. Kalau layangan kreasi sih bebas. Kreasi kan nggak ada ukuran. Bebas, mau mau dia kecil, besar, mau besar. mau kecil. Kalau orang yang kreasi sih jarang ada yang besar ya. Kalau kreasi rata-rata ya standar lah. Yang penting dia bisa mengudara dengan baik. 3D kreasi itu dibagi dua juga. Ada kreasi biasa sama kreasi 3D. Maksudnya 3D sama biasa. 3D itu gimana ya, kalau bisa dibilang ya hampir kayak asli gitulah, kelihatan dia di atas kayak angka 3 tuh bagus dia kelihatan. Kayak benar-benar 3 itu hidup lah, kelihatan dia di atas. Kalau kalau cuma kalau kreasi biasa kan dia 3 gitu ya, kerangkanya bentuk 3. Kalau 3D itu kayak dia kotak-kotak bentuk angka 3 tuh lebih bagus. Oke. Alright, lanjut ya. Mm-mm. Aku mau nanya nih, buat kalian semua, apakah kalian pernah ikut lomba yang nasional antar pulau di Indonesia apa gimana? Apakah ada juga ada nggak lomba layangan yang bisa sampai go internasional? Kalau masalah lomba layangan nasional ya, selama ini sih kita cuma bermain layangan di Bali ya terutama ya. Yep. Kalau lomba layangan nasional sih yang saya tahu kayak Pelangi Bali nasional dia masuknya. Oke. Cuma dia cuma berfokus di Bali. Kalau di luar ya beda lagi bentuknya, kan kita beda bentuk kan, beda wilayah kan otomatis beda bentuk layangan kan. Oh, nggak ada patennya harus Enggak, kayak gini. enggak. Dalam artian jenis bebean, kayak contoh jenis bebean ada di Bali. Oke. Belum tentu di luar ada gitu. Kayak misalnya di Jawa, di mana tuh belum tentu ada. Jenis layangan bebean tuh belum tentu ada gitu. Makanya kalau saya selama ini sih yang kita ikutin lomba bertiga ini, kita biasanya ikut lombanya tuh di sini, selalu di Bali aja. Entah itu event nasional, internasional yang saya tahu sih Sunfest ya. Sun Festival tuh ada yang internasionalnya lombanya. Oke. Dia bisa bule ke sini, ada kok dia berarti sampai bulenya main ya layangan juga? di sini dia, tapi layangannya beda, bukan layangan kayak kita. Layangannya kayak layangan gurita, balon-balon kayak gitu. Itu layangan menurutnya dia, itu kan layangan internasional namanya. Oh, berarti masuknya ke kreasi. Ya enggak sih kalau Apa bisa dia? dibilang ke kreasi, enggak, memang itu yang diperlombakan tuh seperti itulah bisa dibilang. Oh, kalau Eventnya. internasional bebas. Mau apa Bebas, aja. mau apa aja boleh. Mau Itu balon terbang. internasional, ya boleh. Pesawat terbang ditarik ke Iya, kalau pesawat terbang kan Di bandara boleh juga. Kan kaget kan kaget temennya kalau itu ditarik. terbang bareng dia. Lomba yang paling menarik sih menurut saya Sunfest itu. Sunfest itu lomba paling menarik, semua jenis layangan ada yang sampai kita nggak tahu, kalau misalnya kita pengen tahu ke sana pun ada layangan itu gitu. Kayak balon-balon gurita, kayak tadi saya bilang balon gurita, habis itu kayak layangan ikan-ikan berbentuk balon, semua ada di sana. Oh, berarti kalau pas lomba itu kan Mhm. durasi naikin layangannya itu berapa kira-kira? Tahu? Baru naikin, terbang, Mhm. sejam apa gimana Enggak. gitu? Kalau lomba sih biasanya durasi layangan dari naik dari cara menaikkan layangan, naik di atas layangan sampai turun di bawah itu kira-kira 10 sampai 15 lah.
menit, Oke. 10 sampai 15 menit di atas. Oke, berarti next kalau kru dari layangan misalnya kayak lomba kayak itu. Itu kan biasanya kan harus ada teamwork, kerja sama Iya. tim. Kira-kira timnya itu dalam perlombaan ada minimal dan maksimalnya apa gimana? Kalau tim sih kita enggak ya, Bebas. enggak ada harus berapa misalnya tuh. mau naik layangan satu yang 5 meter bebean misalnya. Itu celepuk gitu lah layangan burung hantu. Ya. Manjat 50 orang. Ya kalau itu kan terlalu lebay ya. Nah, Kalau itu lebay. maksudnya. Kalau bisa kalau saya sih biasa layangan bebean atau layangan selepuk. By the way, pun- cheers dulu Oh ya. biar enggak Kan lagi aus dulu. ngomong. biar makin Tak seru. motong-motong lah. Oh iya ya, boleh. Ayo, Cheers dulu, cheers. cheers. Cheers dulu, cheers. Ini apa ini? Air putih. Air Bisa dilanjut itu. Kalau kru regu menaikkan layangan ya. Kalau regu menaikkan layangan tuh bebas. Berapa aja boleh, tapi ya dipikir-pikir jangan terlalu lebay. Layangan kecil lain ber-20 50 kan konyol kelihatan. Tanah laya. Kan alay dibilang sama orang. Secukupnya sih. Kalau regu Kira-kira berapa? Kalau regu biasanya kalau naik layangan BB 5 meter ya, 5 meter kalau misalnya di perlombaan penunjuk 2 orang, yang narik ya kira-kira bisa 5-6 orang cukup. Cukup kok segitu, bisa dibilang cukup. Berarti 10 orang cukup. Cukup sekali itu. 10 orang tuh udah terlalu cukup bisa dibilang. Udah cukup lumayan. Oke. Alright, lanjut lagi ya. Sekarang aku mau nanya apa sih kepuasan kalian main layang-layang dari pagi, siang, sampai malam, sampai tengah malam lagi. Sampai aku ngajakin video ini susah banget. Sialan banget. Ayo Nanta. Kalau mainnya enggak sampai malam-malam, sampai dini hari. Cuma dini hari itu buatnya, kalau mainnya tuh biasanya sore. Oh, kemarin aku lihat nurunin layangan pagi-pagi Itu kan nurunin bukan naikin. Oke. Kok kamu kenyas sih? Soleh-soleh lah nyain. Kenapa sampai excited segitu? Sampai nurunin malam-malam. Maksudnya sampai jam 1 pagi, ngapain nggak jam sore itu nuruninnya? Apa alasannya nyampe? Emang kamu nggak takut sendiri sana narik layangan? Ada gitu. Enggak kan itu rame-rame. Oh, oke, rame-rame. Karena bisa kayak ngumpul tuh main layangan, itu yang bikin puas. Kan gelap itu, memang bisa kelihatan layangannya. Kan ada center, kan center pakai ada nak lapis, zaman canggih sekarang. Oke. Kalau Wanda gimana? Apa kepuasannya kalau mau? Maksudnya apa kepuasannya main layangan Kalau menurut dari saya, pagi sampai subuh? menurut saya untuk kepuasan saya sendiri pas main layangan tuh serunya tuh dinariknya, narik buatnya bisa kumpul sama teman-teman walaupun lagi pandemi. Oke. Kenapa sampai excited banget sampai tiap hari main layangan? Apa sih yang membuat kamu tuh kayak tergila-gila banget? Kayak ngejar cewek ibaratnya kayak itu. Sekarang kan lagi pandemi nih, Oke. Nggak ada hiburan. kampus tuh libur, Oke. kerja tuh susah sekarang Oke. karena semua terbataskan gininya. Lebih baik main layangan, bisa Bisa ada kita kegiatan. bisa ada kegiatan, kita Ada open kegiatan order lebih. bisa Oh, Jual-jual cari layangan. uang, Jual bisa di layangan. Oh, berarti layangan ini bisa dijadikan lahan bisnis juga? ya bisa. Oke, mantap. Bisa mantap. sekali. Aku ngasih pertanyaan lagi ya. Boleh nggak sih kalau naik layangan tuh diinapkan sampai malam gitu? Soalnya kan di berita-berita yang di Bali ya, info Denpasar, info Badung kayak gitu, sering terjadi insiden atau kecelakaan layangan yang diinapkan itu jatuh dan tali layangannya itu ada di jalan raya, jadi kayak nyangkut gitu loh. Jadi insiden itu kan sering Ya. kena leher orang kayak gitu. Menara. Ya. Kira-kira pendapat kalian gimana sih dan solusinya kayak gimana? Kalau dari saya pribadi sih sama teman-teman di sini juga pernah menginapkan layangan, tapi kita juga menginapkan layangan tuh lihat situasi. Dari segi angin ya, dari segi angin, ketinggian layangan juga harus diperhitungkan. Kalau bisa layangan itu tinggi, otomatis di atas kan angin lebih fokus dia, lebih keras di atas dibanding di bawah. Terutama waktu pagi hari. Pagi hari itu pasti angin tuh agak berkurang dikit di bawah tapi di atas. Tapi tergantung juga gininya bulannya juga ada kan. Bulan-bulan tuh ada, harinya biasanya juga ada juga.
anginnya kadang-kadang drop, kadang-kadang lagi tinggi, anginnya lagi bagus gitu. Kalau yang masalah layangan yang nyangkut-nyangkut tuh ya di kabel dan lain sebagainya itu kan kita nggak bisa prediksi bahwa layangan kita bakal jatuh atau layangan kita bakal putus atau gimana tuh kita nggak tahu ya kan, dalam artian kayak gitu. Kita bukan Tuhan yang bisa nebak kayaknya ntar layangan putus, kan nggak mungkin ada yang tahu kan. Itu tuh bukan sih sebenarnya kalau menurut apa ya, pribadi saya bilang bukan kesalahan kita yang menaikkan layangan, cuma orang di luar yang memang mereka bukan pencinta layangan selalu komen itu seperti yang saya lihat tuh negatif, terus menyalahkan orang-orang pelayang bermain layang-layang gitu. Terlalu berlebihan sih bisa dibilang yang kayak gitu. Menginapkan layangan tuh boleh, tapi harus tahu seberapa mampunya layangan tuh, misalnya kayak kekuatan angin, ketinggian layangan dan lain sebagainya. Kalau kita di sini menginapkan layangan pasti di sawah, naiknya di sawah, walaupun kita tinggal di perumahan tapi layangan tuh naiknya di sawah. Otomatis dia jatuhnya pun di sawah. Karena kita udah perhitungkan jarak sekian, udah tahu lah di mana wilayah-wilayah di sekitaran sini jatuh di mana. Kita pun nginepin layangan juga sampai seminggu nggak jatuh aman tuh layangannya, putus enggak dan enggak ada masalah apa, karena kita udah perhitungkan dari awal kan ya. Kira-kira tali layangan yang maksimal yang kita boleh terbangin itu seberapa sih? Kalau normal peraturan dari pemerintah dan kepolisian sih, tinggi layangan sih maksimal 100 ya, 100 meter. Tapi itu di luar jarak dari hitungan dari bandara itu sekitar 15 kilo kalau nggak salah. 15 kilo dari bandara itu jaraknya segitu. Lebih dari itu sih bebas, nggak ada masalah menurut saya ya. Karena kan kita nggak mungkin naikin layangan sampai setinggi pesawat tuh, konyol. Nggak mungkin, masalah itu udah nggak mungkin sekali. Emang nggak bisa apa nggak? Memang nggak bisa menurut saya. Memang nggak bisa, kecuali helikopter ya. Helikopter kan pendek, dia lebih rendah dibanding pesawat. Pesawat tuh tinggi, dan itu kalau misalnya sampai kena itu udah nggak mungkin. Berarti udah nggak ada namanya insiden pesawat terbang menabrak layangan? Nggak ada sama sekali itu. Kalau yang Anda bilang-bilang itu hoax ya. Nggak masuk akal. Itu nggak masuk akal. Kalau Wanda, menurutnya Wanda gimana? Bagus nggak nginepin layangan kayak gitu? Kalau menurut saya sih lebih baik nggak usah diinepin, karena saya pernah mengalami insiden. Kenapa itu? Tolong ceritakan semuanya. Saya kan menginapkan layangan nih baru sehari. Oke. Saya pulang dari Marlboro di acara rumah teman saya. Ngapain di rokok? Enggak, Bukan Marlboro. Hah? Kan Marlboro. Kan tempat. Oh, tempat. Di jalan gitu nah. Jalan Marlboro. Oke. Saya kumpul sana, habis itu pulang. Saya lihat jam 4 tuh masih terbang layangannya. Saya diemin, saya tak tinggal. Habis itu adik saya nih tiba-tiba pagi-pagi bangun nih. Oke. Itu udah katanya layangannya jatuh. Kita cari ke Blok A tuh. Di sekitaran perumahan. Ya, sekitaran perumahan. Oke. Nggak ada layangannya. Lebih baik nggak usah diinepkan lah. Lebih baik sore itu malam jam 8, jam 5 tuh turunkan saja layangannya. Oke. Biar nggak jadi insiden yang nggak. Oke. Mau nanya lagi? Ya. Ini pertanyaan terakhir sih. Ya. Tentang kalian tadi bilang kalian kayak saya bilang lah kayak kalian tuh gabut gitu loh. Gabut karena kuliahnya libur gitu. Cari kerjaan susah, mau nyari kerja pun nggak ada gitu loh. Tadi kalian juga bilang bahwa kalian bisa dijadiin bisnis layangannya. Ya. Coba dong jelasin bisnis apa yang kalian bisa buat di dalam maksudnya bisnis apa sih yang kamu bisa lakukan di saat pandemik seperti ini? Kalau saya sih jual layangan itu bukan saya sebenarnya. Kalau jual layangan tuh kakak saya, terutama yang jual layangan tuh dia. Nanti bisa dicek aja IG-nya, Noina Maskara, itu IG-nya. Di sini sih. Ya. Oke. Dia tuh menjual jenis layangan bebean terutama. Kalau kita di sini kita tuh jual layangan celepuk burung hantu. Kita tuh jual burung hantu. Itu kisaran harga dari ukuran 1,5 satu sampai bebas, boleh lah kalau misalnya seberapa besar kalian mau, nanti bisa order di kita. Itu dari harga ya layangan yang 1 meter tuh sekitar 80. Dari start 80, tapi dengan itu polosan itu gimana sih? Satu warna. Satu warna. Itu Misalkan putih aja. Ya, belum ada bentuk matanya.
Habis itu belum ada gambar-gambar dan lain sebagainya itu. Kalau misalnya yang bergambar itu bisa di atas 100 up lah bisa dibilang. Maksudnya bergambar itu gimana sih? Yang polos ada mata sama bergambar itu gimana? Tolong jelasin. Kalau polos itu kan kainnya cuma satu doang dipakai, biru-biru aja. Biru-biru aja. Kalau misalnya isi mata itu misalnya biru bisa dipaduin sama merah matanya, matanya merah bisa hitam, bisa bebas kuning, terserah request lah. Terserah requestnya mau minta warna apa nanti kita bisa buatin. Habis itu kalau untuk jenis layangan bebean ya, kalau jenis layangan bebean kakak saya tuh jual dari layangan 3 sampai bebas. 3 sampai bebas sampai big size ukuran berapapun oke, udah rapin. 10 meter Bisa. ada yang modal 10 meter apa gimana? Kalau untuk yang sekarang sih sebesar. kalau untuk selama ini belum ada sih layangan segitu. Paling besar sih 8,5 ya. 8,5 paling besar. Itu paling besar. Di bawah itu 7 udah biasa, 6 juga udah biasa, 5 apalagi. 5 itu 4 juga udah, 3,5, 3 itu semua ada lah. Cuma yang paling sering itu 5 meter. Itu paling sering. Oke. Lagi satu dong. Aku sering lihat tuh kalau orang lomba itu kan layangannya tuh kayak dia masang sendiri. Itu gimana sih maksudnya? Ada yang layangan nggak jadi, ada layangan yang dirakit sendiri. Oh. Bisa dijelasin dong? Kalau itu sih kalau orang bilang sih sistemnya knockdown ya. Knockdown. Ya, itu layangan memang dibongkar pasang, ada strukturnya nanti kita kita buatin strukturnya itu dari segi bumbung lah untuk pasang-pasang dan lain sebagainya itu memang harus pas lah. Oh, berarti kalau tinggal pasang udah layangan itu udah terbentuk. Kalau knockdown sama yang udah jadi itu beda harga apa gimana? Ya itu kalau misalnya udah jadi sih untuk sekarang ya jarang ada yang beli. Kebanyakan knockdown. Kebanyakan knockdown karena lebih praktis. Gampang dibawa. Bawa di jalan tuh gampang. Ya, bawa di jalan gampang, habis itu lebih mudah disimpan layangannya. Perawatan juga lebih gampang. Kalau layangan udah terbentuk, misalnya layangan contoh yang 5 meter, ditaruh kan bingung kan, taruh di rumah juga nggak mungkin kebuka gitu layangannya udah berbentuk gitu, nyimpan susah, otomatis harus di lapangan, harusnya kena matahari dan sebagainya cepat rusak layangan kain terutama lebih cepat rusak nanti. Untuk kedepannya layangan celepuk bisa di knockdown apa gimana sih? Kalau untuk celepuk knockdown sih bukan ke depan ya, sekarang pun udah ada. Sekarang pun udah ada layangan celepuk knockdown tuh yang dari ukuran 5 up lah, dari 5 ke atas tuh tergantung yang buat juga. Kalau dia mau buat knockdown bisa dibuatin. Habis itu kalau dia nggak mau knockdown kan yang penting dia harus berpikir tempat buat nyimpan. Itu aja sih. Oke. Berarti yang bisnis kalian ini, kalian bisnisnya bertiga aja apa ada yang lain lagi? Kalau kita sih pembuat untuk layangan celepuk sih kita bertiga aja. Bertiga aja. Oke. Selain celepuk apa lagi yang kalian bisa buat dalam bisnis layanan ini? Kalau celepuk, burung bisa, layangan burung bisa, Wow bisa. Angkuk bisa. ya layangan wow tuh orang bilang orang Jawa kan ya, gapangan. Contohnya kayak gimana tuh? Kayak Gambarannya? pucuk isi bulan Ya. bawahnya. Oke. Apa lagi? Itu aja sih kita selama ini itu aja baru. Kamu tadi bilang apa tadi? Layangan angkuk. Apaan itu? Ada layangan yang bisa ngangkuk gitu. Layangan burung kayak layangan walet tuh. Maksudnya layangan burung apa? Layangan Burung burung walet. seperti Walet kan? bentuk walet. Ya. Layangan burung layangan. seperti burung walet, cuma dia memang ya naiknya memang gitu dia. Kayak gimana? Ya, Ya gini. maju mundur gitu layangannya. Lagi satu deh, aku lupa banget nih. Kan aku sering lihat layangan BB itu ada namanya kayak guangan tuh sebagai fungsinya apa sih guangan tuh? Kayak aku lihat setiap layangan tuh kalau ada guangan itu wow, ada daya tertarik sendiri gitu. Kalau kita sih ya, kalau saya terutama menilai guangan tuh seninya kita dapat dari kita suaranya, gimana naik di atas tuh loh terutama. Kalau di bawah sih biasa aja, yang pakai guangan dilihat di bawah tuh biasa aja. Di atas terutama itu ya, yang buat dari daya tarik buat layangan BB itu ya guangannya. Itu. Oke. Lagi satu nih yang terakhir banget. Prestasi kalian dalam hobi berlayang-layang. Kan kalian pernah sering ikut lomba kayak gitu kan, pasti punya cerita tersendiri gitu. Pasti ada menang, ada kalah. Tolong maksudnya bisa nggak ceritain pengalaman kalian sejauh ini? Dari yang paling kecil dulu. Oh ya, Nanta juga boleh. Belum. Oke, belum berarti ya. Ya. Lanjut Wanda. Kalau saya sih udah pernah ikut di
seko ya bisa dibilang garam tim. Sorry, Garam tim Garam Tim. Itu Ya. nama grupnya, Ya, nama nama timnya, grup. Ya. tim layangannya gitu. Ya. itu pernah dapat juara apa ya, lupa sih ya, di daerah Kuta lah tuh. Oh ya, dia ada betul. Ya, Juara berapa itu? lupa. Lupa juara. Tapi ya, total hadiahnya ingat? Enggak, Enggak juga. enggak. Apa dapat makan, dapat minum, apa gimana? Dapat piagam. Oh, dapat piagam. Oh. Piagam dan piala dapat pasti. Lanjut untuk Mas Tifta gimana? Kalau saya sih terutama melayangan sih baru tahun ini ya, baru melayangan di sini lagi, balik ke teman-teman yang ini baru ini. Sebelumnya sih saya di Seke, saya punya Seke sendiri itu yang Seke itu apa sih? Seke itu kayak grup lah, grup kita melayangan, grup Tim, kita layangan tim. tim layangan itu The Barong namanya. Oke. Itu memang kita udah sering ikut event dimanapun kita ikut, dimana aja itu, entah itu event nasional yang terutama di sini, internasional pun juga, yaitu ada di Sunfest itu udah pernah ikut. Kalau masalah juara sih kalau boleh sombong ya jangan ditanya lah. 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3 harapan udah biasa sih. Itu di Udah sering dapat. Bali apa nasional? Di Bali. Perlombanya di Bali aja. Oke. Sekarang skillnya itu masih aktif apa gimana? Masih sekali. Bisa Masih sekali. bisa di-share apa kayak sosial media? Oh, sosial media nanti ada di bawah The Barong. Oke. Tifta sebagai apa di sana yang di Barong? Kalau saya sih penikmat ya, penikmat. Habis itu saya senang naik layangan di sana, memang ya dipercayalah buat naik layangan. Habis itu apa ya? Ya gitu aja sih. Oke. Itu aja. Alright guys, itu sesi tanya jawab kita dari Mr. Dipta, Awan sama siapa namanya terakhir nih? Alex. Alex. Oke guys, so kalau kalian suka video ini jangan lupa like, comment, and subscribe. Kalian juga bisa follow sosial medianya nih orang bertiga di sini. Oke. So kalau kalian punya pertanyaan, kalau kalian punya masukan apapun itu silahkan komen di bawah video ini. Oke. So terima kasih udah nonton video kita. Semoga bisa buat video yang lain lagi.